Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Risma Rismaya, dari Prodi PGSD kelas B Universitas Muhammadiyah Tasikmalaya. Di sini saya akan memaparkan mengenai integrasi Islam dan ilmu pengetahuan. Nah, ada beberapa poin yang akan dibahas, yaitu yang pertama, hakikat ayat-ayat Allah, yang kedua, kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah, dan yang terakhir, yaitu interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, yang pertama yaitu yang akan dibahas mengenai hakikat ayat-ayat Allah. Nah, Al-Quran mengajak kepada manusia untuk merenungi berbagai kejadian dan benda-benda alam yang sudah sangat jelas menunjukkan kepada keberadaan dan keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala beserta sifat-sifatnya. Di dalam Al-Quran, segala sesuatu yang menunjukkan kepada suatu kesaksian atau adanya sesuatu yang hal lain disebut sebagai ayat-ayat, yang berarti bukti yang telah teruji kebenarannya, pengetahuan mutlak, dan pernyataan kebenaran. Nah, jadi ayat-ayat Allah terdiri atas segala sesuatu yang ada di alam semesta yang memperlihatkan dan mengkomunikasikan keberadaan dan sifat-sifat Allah. Nah, mereka yang pernah mengamati dan senantiasa ingat akan hal ini akan memahami bahwa seluruh jagat raya ini hanya tersusun atas ayat-ayat Allah. Nah, Allah telah memberikan bukti-bukti keberadaannya kepada kita melalui ayat-ayat yang Allah ciptakan. Nah, ayat-ayat yang Allah ciptakan ada yang melalui malaikat Jibril atau ayat kauliyah, dan ada ayat yang tidak melalui malaikat Jibril atau ayat kauniyah. Nah, ayat kauliyah merupakan ayat yang Allah firmankan dalam kitabnya. Nah, ayat kauliyah ini mencakup berbagai aspek bagaimana cara mengenal Allah, cara beribadah kepada Allah, dan berbagai aspek lainnya. Nah, sedangkan ayat kauniyah merupakan ayat-ayat Allah yang berupa segala bentuk ciptaannya yang ada di alam semesta dan juga segala isinya. Segala peristiwa, kejadian, fenomena merupakan ayat kauniyah. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai kesatuan antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, antara ayat kauliyah dan ayat kauniyah memiliki kaitan yang sangat erat sekali, karena memang satu sama lain itu adalah satu kesatuan. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat kauniyah berupa ayat-ayat dalam bentuk segala ciptaan Allah, berupa alam semesta dan semua yang ada di dalamnya. Nah, secara umum, cara memahami ayat kauniyah adalah dengan cara didengar dan dibaca. Nah, sedangkan ayat kauniyah dengan cara dilihat. Nah, ayat kauniyah sebagai pembuktian kebenaran dari ayat kauliyah, sedangkan ayat kauliyah merupakan isyarat bagi manusia agar meneliti ayat kauniyah. Ayat kauniyah dan kauliyah memiliki hubungan sangat erat karena kedua-duanya berasal dari Allah, dijamin kemutlakannya, dan kedua-duanya tidak dapat diubah atau diganti dengan hukum lainnya. Nah, kalau kita memperhatikan ayat kauliyah, yakni Al-Quran, kita akan mendapati banyak perintah dan anjuran untuk memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Salah satu di antara sekian banyak perintah tersebut adalah firman Allah dalam Quran surat Az-Zariyat ayat 20-21, di mana dalam ayat tersebut jelas-jelas Allah mengajukan sebuah kalimat restoris, yaitu, "Maka apakah kamu tidak memperhatikan?" Nah, kalimat yang bernada bertanya ini tidak lain adalah perintah agar kita memperhatikan ayat-ayatnya yang berupa segala yang ada di bumi dan juga yang ada pada diri kita masing-masing. Nah, jadi kewajiban kita terhadap ayat kauniyah adalah tafakur, yakni memperhatikan, merenungi, dan mempelajari dengan seksama. Bahasan yang ketiga yaitu mengenai interkoneksitas dalam memahami ayat kauliyah dan ayat kauniyah. Nah, seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, bahwa ayat kauliyah secara singkat dapat diartikan sebagai ayat yang terdapat dalam Al-Quran, dan juga ayat-ayat kauniyah merupakan ayat-ayat atau tanda-tanda yang terdapat di alam yang dapat menunjukkan kebenaran keberadaannya. Nah, dari pengertian tersebut dapat kita pahami bahwa ayat kauliyah dan kauniyah tersebut memiliki suatu interkoneksitas atau keterkaitan, yaitu ayat-ayat kauniyah mampu membuktikan kebenaran dari ayat-ayat kauliyah. Buktian kebenaran ayat-ayat kauliyah oleh ayat-ayat kauniyah antara lain dapat dicontohkan sebagai berikut beberapa di antaranya, yaitu yang pertama, sperma.
Nah, Nabi Muhammad SAW bersabda, manusia diciptakan dari segala yang diciptakan dari sperma laki-laki dan ovum perempuan. Hadis riwayat Imam Ahmad. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 yang artinya, dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati berasal dari tanah. Kemudian kami jadikan saripati itu air mani yang disimpan dalam tempat yang kokoh atau rahim. Kemudian air mani itu kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu kami jadikan segumpal daging. Nah, kemudian segumpal daging itu kami jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu kami bungkus dengan daging. Nah, kemudian kami jadikan dia makhluk yang berbentuk makhluk lain, yaitu manusia. Maka Maha Suci Allah, pencipta yang paling baik. Nah, sebelum adanya ilmu pengetahuan yang meneliti tentang embriologi, dari ayat di atas sudah dijelaskan bahwa asal mula manusia itu berasal dari saripati tanah. Dan saripati tanah inilah dijadikan air mani yang merupakan awal atau syarat terbentuknya manusia. Nah, berdasarkan fakta ilmiah sejarah, sperma ditemukan pertama kali oleh peneliti asal Belanda bernama Antonie van Leeuwenhoek pada tahun 1677. Lalu, di antara jutaan sperma yang keluar bersamaan, hanya terdapat kurang dari 500 sperma yang merupakan intisarinya. Kemudian, dari 500 itu hanya ada satu yang mampu menembus ovum, lalu terjadilah pembuahan dan terbentuklah calon manusia. Maha Suci Allah, pencipta alam beserta detilnya dan segala kehendak dan kuasanya. Nah, yang kedua ada bulan sebagai cahaya dan matahari sebagai pelita. Nah, ketika orang masih menganggap masing-masing matahari dan bulan sebagai sumber cahaya, maka Al-Quran telah memberikan teka-teki bahwa matahari bersinar dan bulan bercahaya. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 5 yang artinya, dialah yang menjadikan matahari bersinar dan bulan bercahaya, dan ditetapkannya manzilah-manzilah atau tempat-tempat bagi perjalanan bulan itu supaya kamu mengetahui bilangan tahun dan perhitungan waktu. Allah tidak menciptakan yang demikian itu melainkan dengan hak. Dia menjelaskan tanda-tanda kebesarannya kepada orang-orang yang mengetahui. Nah, secara empiris, matahari selalu tampak bersinar benderang dan kehadirannya menyebabkan siang yang terang benderang. Berbeda dengan bulan yang tak selalu bundar tetapi berevolusi dari melengkung dan condong yang makin tebal, separuh lingkaran lebih sampai ketika bundar penuh yang dikenal sebagai bulan purnama. Dan juga sekitar tahun 428 sampai 500 sebelum Masehi, Anaxagoras, seorang peneliti asal Yunani, mengemukakan bahwa bulan tidak bersinar karena cahayanya sendiri, melainkan memantulkan cahaya matahari. Anaxagoras inilah yang membuat sebuah terobosan atau pelopor dalam bidang astronomi yang hingga saat ini benar-benar terbukti bahwa matahari memiliki energi dan mampu memancarkan cahayanya sendiri, sedangkan bulan tidak memancarkan cahayanya sendiri, melainkan hanya memantulkan cahaya yang berasal dari matahari. Nah, jadi interkoneksitas dalam memahami ayat-ayat yaitu sebagai pembuktian bahwa pernyataan tentang ilmu pengetahuan dalam Al-Quran dan hadis sudah ada sebelum terkuaknya ilmu pengetahuan itu sendiri oleh manusia. Hal itu menunjukkan bahwa keterangan dalam Al-Quran dan hadis adalah benar dan menunjukkan pula bahwa pasti ada zat yang maha hebat yang mampu menciptakan suatu karya yang begitu menakjubkan itu, yaitu Tuhan semesta alam, Allah Subhanahu wa taala. Karena tidak mungkin seorang manusia, bahkan kumpulan manusia cendekian yang sangat banyak jumlahnya sekalipun mampu menciptakannya, serta Al-Quran dan hadis itu merupakan petunjuk bagi manusia untuk mengembangkan ilmu pengetahuan, karena di dalamnya telah disediakan sinyal-sinyal ilmu pengetahuan, dan di dalamnya juga terdapat perintah untuk menggali ilmu pengetahuan, dan juga pastilah Al-Quran dan hadis itu adalah pedoman hidup di dunia. Nah, baik, itu saja pemaparan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.